Menang lawan Oman aja bangga, kan cuma uji coba. Asal kalian tahu, Oman itu di peringkat 70-an dan Indonesia itu berada di peringkat 120-an. Jadi wajar aja jika kita tuh harus bangga. Karena dengan hasil ini peringkat Indonesia akan meningkat. Jadi ingat ya, kita harus positif dan dukung terus timnas. Oke? Bukan Ole Romeni, bukan Ragnar Oratmanguwen. Ada satu pemain yang jadi kunci kemenangan timnas Indonesia saat mengalahkan Oman. Siapa dia? Timnas Indonesia tampil luar biasa saat menghadapi Oman. Kemenangan ini tidak lepas dari kontribusi beberapa pemain kunci yang tampil gemilang sepanjang pertandingan. Gol pembuka dicetak oleh Justin Hubner melalui sundulan yang membawa Indonesia unggul lebih dulu. Kemudian, Ole Romeni menambah keunggulan lewat penyelesaian yang tenang dan membuat Garuda semakin percaya diri. Di babak kedua, Ragnar Oratmanguwen memastikan kemenangan Indonesia dengan gol ketiga yang membuat Oman semakin sulit bangkit. Namun, ada satu momen yang mengubah jalannya pertandingan. Saat Oman mendapatkan penalti, Emil Audero tampil sebagai pahlawan dengan penyelamatan spektakuler. Jika penalti itu masuk, momentum pertandingan bisa berubah. Berkat aksi gemilangnya di bawah mistar, Indonesia tetap mengendalikan permainan hingga peluit akhir berbunyi. Menurut kalian, siapa pemain terbaik di laga Indonesia melawan Oman? Apakah Emil Audero dengan penyelamatan penaltinya, Ole Romeni yang mencetak gol, atau Ragnar yang mengunci kemenangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow untuk update terbaru timnas Indonesia. Wah, Oman dapat penalti, semoga aja nggak masuk ya. Emil Audero emang tidak perlu diragukan guys. Tendangan dari pemain Oman ditepis dengan easy. Sekarang sambil nonton kita bisa nikmatin nih makanan-makanan. Aku mau cobain satenya. Emang the best banget ya, beyond match day experience, kita bisa di lounge, dingin, ber-AC sambil ngemil. Nih, makan, ngopi lagi. Kita juga sebagai content creator bisa sambil ngedit. Iya, makanya video ini bisa diupload ya. Let's go. Kita kedatangan Sakti. Let's go Sakti. Bisa berenang nggak? Sakti bisa berenang nggak sih? Wih, bisa. Yang penasaran sama makanan-makanannya, ini ada sate Marangi, best banget. Bahkan di sini ada toiletnya juga, guys. Let's go babak kedua. Let's go. Ayo. Dan di sini ada seatnya juga. Dan babak kedua bentar lagi dimulai. Woo! Let's go timnas Indonesia. Kedudukan sekarang masih 2-0. Semoga bisa nambah gol ya, guys. Pasti aja. John Herdman, welcome to Indonesia. Mad, gila. Indonesia, 3-3. Oman, 0-0. Wow. Indonesia, 118 in the FIFA World Ranking. Oman, 79. Close to 40 positions. Crazy. What a good performance. Very good performance. First game, first win. AFF, let's go! Hyundai! Come on! Aku gak nyangka. Oh my god. Gol. Sudah guys, keren banget. Ini 2-0 ini loh. Romeni, keren banget. 5,7 detik itu normal, itu nggak delay, namanya internet bro. Gimana gitu? Itu dia. Hubner ternyata Manis itu. baru habis bertunangan Lawan Filipina. Nah, ya oleh bukan Timur Tengah. Nomor 19 ya, bukan. Al-Ghazali sebelum. Enggak. Astagfirullahaladzim. kembaran gue. Oh wow, Mamat Oratmanguwen. Calon bojoku ya. Calon bojoku.
Joko nge-skor. Gue bilang apa ya? Doa calon istri itu dijabah ya. Gue seneng banget ya Allah, gue mau nangis. Bangga banget. Matthew Baker nangis karena anak kecil 17 tahun gak nyangka bisa debut di timnas senior. Dan yang harus dievaluasi dari mulai rotasi pemain, dari mulai foul yang masih banyak, pasca kemenangan timnas Indonesia atas Oman 3-0. Yang pertama, man of the match memang layak untuk Emil Audero. Karena apa? Bukan cuma clean sheet, tapi dia juga bisa nangkis tendangan penalti pemain Oman. Rizky Ridho yang gua lihat hari ini tuh stamina-nya terkuras. Karena apa? Karena dia bukan cuma jadi center back, jadi wing back, dan juga jadi midfielder. Udah mah naik turun, pressing lawan juga. Yang gak kalah luar biasa, Donitri ditaruh di sayap kanan. Itu di luar dari rotasinya dia. Tapi mainnya cakep guys. Secara keseluruhan permainan Indonesia itu main ball possession santai, tapi ketika masuk final turn dia menjadi pressing cepat. Overall permainan Indonesia sudah jauh lebih bagus di bawah asuhannya John Hetman. Cuman gua kritik nih, temperamennya tolong turunin ini nih. Justin Hubner, Nathan Chuaon masih pada temperamen gue lihat. Dan yang pasti Kelvin Verdong, dia nggak ikut OT, datang langsung main, luar biasa. So jadi buat kalian udah puas belum dengan permainan timnas tadi malam? Tulis di kolom. Timnas Indonesia nggak cuma menang, tapi Timnas Indonesia berhasil mendominasi pertandingan dengan skor 3-0. Gol dicetak oleh Justin Hubner, Ole Romeni, dan Ragnar Orapangun. Seolah nggak mau kalah, Emil Audero juga menunjukkan skillnya dengan menepis tendangan penalti di menit ke-37. Timnas Indonesia nggak layak ada di peringkat 122 ranking FIFA, karena Oman bukan lawan sembarangan. Mereka berada di peringkat 79 ranking FIFA. Dan dengan kemenangan atas Oman ini membuat timnas Indonesia berada di 118 ranking dunia. Selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi tim nasional Mozambik pada tanggal 9 Juni 2026. Follow akun gua buat info bola selanjutnya. Ini serius, timnas Indonesia mainnya bagus banget. Review singkat pertandingan kemarin lawan Oman. Dari segi skema, taktikal, aliran bola itu loh cantik banget. Apalagi pressing Indonesia itu loh. Gua akui permainan Indonesia kemarin itu memanjakan mata, tidak membosankan gitu loh. Kalian pasti ingat kan momen selebrasi Justin Hubner? Itu yang bikin gua iri. Wen ya, turun untuk Mama Kamari, bilangin Papa Jusa biar besok cetak gol lagi. Dan jangan lupa sama Sep Emil itu loh. Udah pasrah gua, untung aja ada Emil. Kalau buat Oleh mah udah pasti terbaik. Congrats buat Matthew Baker atas debut pertama di timnas senior Indonesia. Walaupun kakaknya itu main di timnas U19, tapi tidak masalah, it's okay. Hasil dari kemenangan lawan Oman kemarin membuat ranking FIFA timnas Indonesia naik dari 122 ke 118. Hebat. Kemenangan yang mungkin sedikit mengobati di situasi panas Indonesia. Akhirnya senyum bahagia karena timnas Indonesia tuh lahir kembali. Fix sih, hari Selasa kita wajib menuin GBK, soalnya permainnya bagus banget. Dan Anda lihat pemirsa diatur oleh Nathan. Belakang lagi oleh Auden Bager. Masih memerankan role yang sangat-sangat baik ya, baik Joey maupun juga Ivar menjaga kestabilan ini tengah timnas kita saat agresif. Gua nggak peduli dengan position, gua nggak peduli dengan passing, gua nggak peduli dengan pressing, tapi gua peduli dengan semangat dan daya juang yang dibawakan oleh Coach John Herman ke timnas Indonesia lawan Oman 3-0. Ini luar biasa banget. Gua lama nggak melihat timnas kita benar-benar bermain se-happy, senyaman ini. Lu mau bilang Omannya jelek, terserah. Lu mau bilang Indonesia terlalu bagus, terserah. Emil Audero penalti, yes, itu bagus, tapi menurut gua ada yang jauh lebih penting. Satu nama yang mungkin di-highlight adalah Donitri Pamungkas. Ini mengingatkan gua dengan Nico Orelli yang Manchester City, bermainnya persis dari kiri masuk ke dalam, bisa shooting dan attackingnya bagus banget. Jadi target bukan AFC, itu jangka panjang. Semoga AFF juga menjadi target dari Coach John Herman untuk membungkam atau meyakinkan publik bahwa dia adalah orang yang tepat untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2030. Menurut lu gimana? Coba kita ngobrol komen. Semangat Garuda malam ini, Anda luar biasa. Ini doang nih, tim yang berada di peringkat 79 dunia. Oh bisa sih kalah telak 3-0 sama tim Indonesia yang berada di peringkat 122 dunia. Gila. Full time. Akhirnya timnas Indonesia meraih kemenangan di pertandingan FIFA Matchday
saat menghadapi Oman. Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor 3-0 tanpa balas. 2 gol dicetak di babak pertama dan 1 gol dicetak di babak kedua. Indonesia sangat mendominasi jalannya pertandingan. Pertandingan baru berjalan 13 menit. Justin Hubner mencetak 1 gol. Umpan manis dari Nathan. Di menit ke-27 oleh Romeni mencetak gol untuk mengadakan keunggulan timnas Indonesia menjadi 2-0. Dan gol ketiga timnas Indonesia dicetak oleh Orat Mangun. Melalui game plan yang cantik, Ivar Jenner melepaskan assist dan mampu dituntaskan lewat tendangan oleh Orat Mangun. Sampai dengan peluit babak kedua berbunyi, skor masih tetap 3-0. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia naik peringkatnya ke 118 dunia. Selamat buat timnas Indonesia. Baru aja menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Oman, skornya itu 3-0. Yang ngegolin itu ada Ratnar Oratmangun, ada si Justin Hubner, ada si Ole tentunya karena dia strikernya ya. Permainannya itu top banget, di babak pertama itu top, tapi babak kedua itu temponya udah menurun, jadi kurang bagus. Dilihatnya jadi kurang bagus karena posisi-posisi pemainnya udah berganti kayak Kevin Dick di kiri, terus Verdong di kanan, pokoknya udah gonta-ganti deh. Tapi yang agak menyita perhatian itu si Beckham Putra. Beckham Putra ini agaknya kurang greget ya malam ini ya. Coba menurut kalian gimana si Beckham Putra ini? Beberapa peristiwa menarik di laga Indonesia lawan Oman. Save penalti Emil Audero di menit ke-37 membawanya menjadi pemain terbaik di laga ini. Kemudian ada debut Matthew Baker di usia 17 tahun 27 hari bersama timnas senior. Lanjut ada Doni Tripamungkas yang udah nggak ada sungkan-sungkannya melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Kemudian di akhir laga ada Luke Vickery dan Michael Baker yang menyanyikan lagu Tanah Airku. Dan terakhir tentunya John Herman berhasil memutus rekor buruk Indonesia lawan Oman dengan sebuah kemenangan yang fantastis. Momen mana yang paling kalian inget cuy? Tulis di komen dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Bang, pertandingan malam ini. Mantap. Bang Narji guys, Bang Narji. Kenapa? Timnas Indonesia bisa menang karena ada Bang Narji guys. Timnas Indonesia menang karena ada Bang Narji tadi.